warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mini review dari 5 jurnal yang sudah saya kerjakan dengan judul Pengembangan Produk Pangan dari Substitusi Ubi Cilembu dan Ubi Jalar Ungu. Saya Anggit Wika Jristanti dengan NIM 18511241041 dari Program Studi Pendidikan Teknik Boga, jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pengganti beras. Banyak sekali ragam dari umbi-umbian, salah satunya adalah ubi jalar. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi. Kandungan karbohidrat menduduki peringkat kelima setelah padi, jagung, ubi kayu, dan terigu. Ubi jalar juga mempunyai kandungan vitamin E dan vitamin C yang lebih tinggi dari kandungan yang terdapat pada umbi-umbi lainnya. Sebagai sumber mineral, ubi jalar memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari mineral yang terkandung di dalam nasi. Beberapa varietas ubi jalar yang banyak dikonsumsi di masyarakat, diantaranya ada ubi cilembu dan ubi jalar ungu. Namun keberadaan ubi jalar yang banyak ini di Indonesia masih belum termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat masih mengkonsumsi ubi jalar ini biasanya dengan direbus, digoreng, di oven, ataupun dibakar, atau juga dikukus. Jika diolah menjadi produk lain, biasanya masyarakat hanya mengolah ubi ini menjadi kolak ataupun menjadi keripik. Pangan olahan dari ubi yang dapat dikembangkan selain direbus dapat juga dijadikan tepung atau dijadikan minuman dengan menambahkan perasa dan pewarna atau bahan-bahan lainnya. Dari kelima jurnal yang dijadikan referensi, menunjukkan bahwa ubi ini juga dapat diolah menjadi minuman, sale, es krim, dan churros yang dapat meningkatkan nilai jual dari ubi dan nilai manfaat dari bahan ubi itu sendiri. Berbagai olahan pangan yang berasal dari ubi diharapkan masyarakat lebih menyukai olahan ini dan keberadaan dari ubi sendiri menjadi termanfaatkan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan produk pangan dengan substitusi ubi cilembu dan ubi jalar ungu. Berikut adalah rangkuman dari bahan dan metode yang kita ambil dari 5 jurnal. Dapat disimpulkan menjadi 4 produk olahan dari ubi. Yang pertama, dari jurnal pertama yaitu olahannya sale dengan bahannya ubi jalar ungu dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk uji kimia sebagai bahan tambahannya. Alatnya sendiri yang digunakan berupa oven listrik, pisau, tisu, extracer, tunnel dryer, dan peralatan lain yang digunakan untuk uji organolaktik. Tahap pertama dalam pembuatan sale ini yaitu melakukan pemilihan ubi cilembu yang mempunyai ukuran relatif sama. Selanjutnya ubi dipanggang dengan suhu 150 derajat Celcius dengan lama pengeringan 2 jam. Peneliti menggunakan rancangan acak lengkap faktorial atau yang biasa disingkat dengan RAL faktorial yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor suhu 55 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius serta faktor lama pengeringan 55 jam, 65 jam, dan 75 jam dengan 2 kali pengulangan. Selanjutnya diolah menjadi churros, bahannya yaitu tepung beras, ubi jalar ungu, ubi cilembu, air, gula pasir, garam, margarin, telur, dan minyak goreng. Pada penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL pola faktorial dengan 2 faktor dan 3 kali pengulangan. Faktor utama adalah perbandingan komposisi tepung beras dan tepung ubi yaitu 30%, 70%, 30% banding 70%, 50% banding 50%, dan 70% banding 30%. Sedangkan faktor kedua adalah jenis tepung yang digunakan, yaitu tepung ubi jalar ungu dan ubi cilembu. Selanjutnya yaitu minuman berantosianin. Bahan yang digunakan adalah ubi jalar ungu varietas antin 3, enzim amilase, dan Bacillus licheniformis liquosum supra, dan glucoamilase dari Aspergillus niger. Alat yang digunakan pada pembuatan minuman bersianin ini yaitu pisau, slicer, kompor gas, pengukus berdiameter 50 cm, pengering kabinet gas,
binder dan ayakan 80 mesh, serta kantong plastik. Pada penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK dengan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu lama blensir uap atau lama blensing uap yang terdiri dari 4 level perlakuan, dan faktor kedua yaitu konsentrasi larutan tepung yang terdiri dari 3 level perlakuan, sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Pada setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Produk selanjutnya yaitu es krim yang bahannya terdiri dari ubi jalar ungu, susu bubuk full cream, dan whipping cream merek Fondant, dan bahan analisis lainnya. Alat yang digunakan yaitu mesin pembuat es krim, kompor gas, mixer, freezer, dan lainnya. Penelitian es krim kali ini pembuatannya dimulai dari pembersihan ubi jalar ungu yang kemudian dipotong-potong dan ditimbang. Ubi yang sudah bersih kemudian dikukus dan dihaluskan. Dikukusnya selama 15 menit, kemudian dihaluskan dan dibiarkan dingin, lalu ditambah bahan-bahan lainnya untuk selanjutnya diolah menjadi es krim. Penelitian ini menggunakan metode ANOVA dan software SPSS versi 2.0. Yaitu hasil dan pembahasan. Tepung ubi jalar ungu yang telah mendapat perlakuan blensir atau blanching mempunyai karakteristik fisokimia yang dapat dilihat pada tabel. Penurunan kadar pati yang terlihat pada tabel disebabkan karena adanya proses pemanasan pada proses blensir itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pati yang terdapat pada ubi terkonversi menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa dan dektrosa. Putusan rantai pati terjadi pada proses pemanasan itu tadi yang diakibatkan aktivitas enzim alami pada ubi jalar. Enzim yang berperan memotong rantai pati adalah amilasa, yang memotong rantai glikosidik pada pati menjadi gula sederhana. Reaksi pemecahan pati tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kadar gula reduksi seiring dengan pertambahan lama waktu blensir uap. Dari tabel dapat dilihat semakin lama blensir uap akan mengubah pati menjadi terkonversi menjadi gula. Hal ini disebabkan semakin lamanya reaksi enzimatis yang terjadi dengan dikatalisasi oleh adanya panas dari uap air. Penurunan kadar antosianin juga dapat dilihat dari tabel. Penurunan kadar antosianin ini juga disebabkan oleh adanya panas yang semakin lama. Antosianin itu sendiri merupakan pigmen yang peka terhadap panas. Terjadinya proses penurunan itu sendiri tidak hanya pada antosianin, tapi juga pada kadar karoten yang terdapat pada ubi jelembu. Penurunan ini disebabkan oleh proses isomerisasi karoten dari bentuk aktif menjadi tidak aktif yang terjadi akibat proses peningkatan suhu selama pemanasan dan terjadi reaksi oksidasi. Yaitu uji organoleptik. Uji mengenai mutu dan daya terima ini sangat penting dilakukan dengan melibatkan panelis yang tepat untuk mengevaluasi pada suatu produk. Daya terima makanan ini dapat juga didefinisikan sebagai tingkat kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu produk makanan. Suatu produk yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya baik, tapi warnanya tidak sesuai ataupun menyimpang dari warna aslinya, dapat menjadikan produk tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Pada produk sale ubi jelembu untuk warna, dilakukan analisis sidik ragam atau ANOVA terhadap parameter warna yang dapat dilihat pada tabel yang sudah dicantumkan. Pada tabel dapat dilihat bahwa suhu berpengaruh terhadap mutu warna dari produk sale ubi jelembu. Nilai rata-rata mutu warna berdasarkan faktor suhu pada produk sale ubi jelembu yaitu antara 5,62 sampai 6,58, yang berarti mutu warna sale ubi jelembu ini menuju ke arah orange. Senyawa karotenoid mudah teroksidasi terutama pada suhu tinggi yang disebabkan oleh adanya sejumlah ikatan rangkap dalam struktur molekulnya. Selama pengeringan tidak berpengaruh pada produk sale ubi jelembu. Nilai rata-rata mutu warna sale ubi jelembu akibat faktor pengeringan yaitu antara 5,97 sampai 6,42, yang berarti
mutu warna sale ubi celembu ini menuju ke arah oranye. Salah satu faktor lain yang menentukan kepuasan konsumen terhadap suatu produk adalah parameter rasa. Berdasarkan penilaian panelis, terhadap rasa churros yang paling disukai adalah churros dengan perlakuan 30 TB banding 70 TU dengan skala 3,9. Berdasarkan penilaian panelis terhadap warna churros secara deskriptif, dapat dilihat pada tabel yang sudah tercantum, di mana warna churros dengan perlakuan 50 TB banding 50 TC memiliki skala terendah yaitu 2,23, sedangkan churros dengan perlakuan 30 TB banding 70 TU memiliki skala tertinggi pada 3,7. Ini disebabkan karena bahan baku yang digunakan yaitu ubi jalar ungu dan ubi jelembu mempunyai warna yang memang sudah gelap sehingga pada saat digoreng warnanya akan semakin menggelap. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa tekstur dengan skala terendah ada pada churros perlakuan kontrol yaitu 2,06 dan skala tertinggi pada churros perlakuan 30 TB banding 70 TU yaitu 4,67. Berdasarkan tabel juga didapatkan hasil bahwa panelis menilai rasa churros dengan skala terendah pada churros perlakuan 50 TB banding 50 TC yaitu 1,96 dan skala tertinggi pada churros perlakuan 30 TB banding 70 TU serta 70 TB banding 30 TU yaitu 3,93. Untuk keterangan lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar presentasi. Untuk sale ubi celembu sendiri juga dilakukan analisis sidik ragam ANOVA untuk nilai kesukaan sale ubi berdasarkan parameter rasa yang dapat dilihat pada tabel. Pada tabel dapat dilihat bahwa suhu, lama pengeringan, dan interaksi berpengaruh terhadap tingkat kesukaan pada rasa dari sale ubi celembu. Respon panelis terhadap rasa dari sale ubi celembu yang paling tinggi adalah interaksi suhu 55 derajat Celcius dan lama pengeringan 6 jam dengan nilai 6,45 yaitu ke arah suka. Hal ini sesuai dengan hasil nilai mutu sensori rasa yaitu perlakuan tersebut menghasilkan nilai mutu yang paling tinggi dan bermakna memiliki rasa yang manis. Untuk tekstur dari sale ubi celembu ini juga dilakukan analisis sidik ragam ANOVA terhadap kesukaan sale ubi celembu dengan parameter tekstur yang dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Pada tabel juga dapat dilihat bahwa suhu, lama pengeringan, dan interaksi berpengaruh terhadap nilai kesukaan tekstur produk sale ubi celembu. Respon panelis terhadap tekstur sale ubi celembu yang paling tinggi ada pada interaksi suhu 55 derajat Celcius dengan lama pengeringan 6 jam, yaitu dengan nilai 7,40 yaitu suka. Hal ini sesuai dengan hasil mutu sensori tekstur pada nilai tersebut. Pada perlakuan tersebut menghasilkan nilai mutu yang paling tinggi dan memiliki arti bahwa sale ubi celembu ini memiliki tekstur yang kenyal. Hal ini menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai proses pengolahan pada suhu rendah dengan lama pengeringan yang singkat karena menghasilkan rasa yang manis dan tekstur yang kenyal sehingga mudah untuk dikunyah. Karena pada proses pengeringan dengan suhu yang semakin tinggi dan lama pengeringan yang semakin lama akan menghasilkan produk yang keras dan susah untuk dikunyah sehingga panelis kurang menyukai hal itu. Untuk kesimpulannya, yang pertama, penurunan kadar antosianin disebabkan oleh paparan panas yang semakin lama. Terjadinya penurunan ini tidak hanya pada kadar antosianin namun juga pada kadar karoten yang terdapat pada ubi jalar celembu yang terjadi akibat perlakuan fisik pada proses pengolahan seperti pemanggangan, perebusan, pengukusan, atau dibakar, atau yang lainnya. Berdasarkan penilaian panelis, membuktikan bahwa panelis lebih menyukai churros yang terbuat dari 100% tepung terigu, sedangkan untuk ubi celembu, dibuktikan bahwa suhu juga berpengaruh terhadap warna dari produk sale ubi celembu tersebut menjadi ke arah oranye. Untuk respon panelis terhadap rasa dari sale ubi celembu yang paling tinggi yaitu pada perlakuan yang menghasilkan rasa manis, dan untuk teksturnya panelis lebih menyukai sale ubi celembu yang mempunyai tekstur kenyal.
Karena semakin lama pengolahan dan semakin tinggi suhu yang digunakan pada saat pengolahan akan menghasilkan salad yang bertekstur keras sehingga pada saat dikonsumsi akan lebih sulit untuk digigit. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gloria Daniela Tikawalu Yuniata Jaya Maharmaligan jurusan Teknologi Hasil Pertanian FTP Universitas Brawijaya Malang, Iva Setiawati dari pengajar SMK Kesehatan Wiyata Bakti Kediri, Sujatinah Cornelius Hariwibowo Aldila Sakitaning Putri dari Fakultas Teknologi Agrikultural Universitas Negeri Semarang, Muli Davi Mutia Rohmah Anggun Desyana Sofa, Eva Elisa Octavia, Ifah Mulihati, Arif Rahman Afandi dari Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas PGRI Semarang, Wiyandana Permana, Sri Rezeki Retna Pertiwi, dan Tiana Fitrilia dari jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor. Selanjutnya untuk referensi utama dapat dilihat langsung pada layar. Sekian dan terima kasih. Saya Anggit Wiga Tristanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.